Baik ya, sebelumnya kita cocokkan identitas saudara terlebih dahulu ya. Kepada saudara saksi, dengarkan identitas saudara. Sahrul Gunawan, lahir di Pemilahan tanggal 28 Oktober 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Jalan Harapan, Pekantua, RT 2 RW 1, Desa Kelurahan Pekantua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indramayu Hilir, Provinsi Riau. Benar. Apakah saudara saksi kenal dengan petugas? Ada hubungan keluarga atau hubungan kerja? Ya, hubungan keluarga kan? Baik ya, sebelum saudara saksi diambil keterangan, saudara saksi akan disumpah. Silakan saudara saksi berdiri dan ikuti laporan yang akan dipandu oleh hakim anggota dulu. Saudara saksi, ikuti laporan sumpah yang akan saya ucapkan. Saudara yang bersumpah, saya hanya membantu melapaskan saja. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan bertanya. Terima kasih yang mulia. Apa saksi mengetahui laporan? Apa saksi mengetahui kenapa saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini? Apa saksi mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat dan ahli? Tahu. Kebetulan reporternya penggugat kantor kepolisian, beliau sudah pernah melaporkan ke pengadilan umum. Apa saksi mengetahui apa isi laporan yang dilaporkan oleh penggugat? Tahu. Beliau menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan sebagai calon kepala desa. Apa saksi mengetahui bagaimana mengenai laporan tersebut di kepolisian? Laporan tersebut sudah dihentikan. Baik, saudara saksi, bagaimana saksi mengetahui bahwa proses laporan di kepolisian sudah dihentikan? Karena saya pernah perlihatkan bahwa laporan tersebut sudah dihentikan. Apa akibat yang dialami tergugat selama mengajukan dan melakukan gugatan pada penggugat? Beliau kerugian material, transportasi dan akomodasi. Baik, terima kasih. Masa penggugat? Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan yang mulia, jadi kami mohon. Baik, saudara saksi Sahrul Gunawan, Ya, Pak. benar. Nah, Saudara saksi mengetahui apa saja syarat-syarat untuk pencalonan kepala desa? tahu Pak, syaratnya ialah surat kesehatan dari rumah sakit dan keluarga, surat tidak terpidana dari kantor kepolisian, dan ijazah. Ijazah. Apa saksi mengetahui ijazah yang diserahkan penggugat saat mendaftar sebagai calon kepala desa adalah ijazah palsu? Saya tidak mengetahuinya. Berarti awalnya saudara saksi menganggap bahwa ijazah tersebut adalah ijazah yang legal, benar ya? Iya. Saya lanjutkan. Baik, Pak. Apa saksi pernah melihat ijazah yang dilaporkan tergugat ke pihak kepolisian? Karena tapi saya tidak pernah mencermatinya. Berarti sama dengan saksi sebelumnya ya, bahwa Iya. bahwasanya mereka tidak mencermati. Iya. Saya lanjutkan. Apa saksi masih ingat kapan pemilihan kepala desa kedua? Tanggalnya saya lupa, bulannya bulan Januari 2022. Berarti di bulan Januari tahun 2020. Terima kasih atas cukup ya. Jawab kedua, saya ingin ditanyakan. Saudara saksi, apakah saudara tahu berapa orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa di Pekantua waktu itu? Setahu saya cuma 2 orang. Dua orang. Cukup yang mulia.
Kami akan menanggapi keterangan saksi dan kesimpulan. Kuasa tergugat bagaimana? Apakah Saya menanggapi? menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan yang mulia. Saudara saksi, apakah masih ada yang mau saudara saksi terangkan lagi? Silakan ambil identitas saudara saksi. Terima kasih atas keterangannya. Dan silakan untuk informasi. Baik ya, oleh karena pembuktian dari kedua pihak sudah selesai, selanjutnya apakah kuasa penggugat akan mengajukan kesimpulan secara lisan atau tertulis? Baik, berdasarkan keterangan saudara saksi tadi, kami akan mengajukan atau mengajukan kesimpulan dalam bentuk tulisan. Namun di sini kami memohon tentang waktu yang diberikan yaitu 7 hari atau 1 minggu. Bagaimana kuasa tergugat? Apakah akan mengajukan kesimpulan secara lisan atau tertulis juga? Baik, yang mulia, kami akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, akan tetapi kami meminta waktu yang mulia. Saudara Panitra, apakah pada hari Selasa tanggal 28 Juni pukul 10 ada persidangan lain? Baik ya, oleh karena penggugat dan tergugat telah selesai melakukan pembuktiannya masing-masing, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan untuk selanjutnya para pihak membutuhkan waktu untuk menyusun dan membacakan kesimpulan secara tertulis. Maka sidang ini ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan kesimpulan. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi kepada para pihak sehingga tidak perlu dipanggil kembali. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 14/PDTG/2022/PS antara Johan sebagai penggugat melawan Ahmad Sanjaya sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, apakah di persidangan hari ini ada sendiri atau diwakili kuasa hukum? Diwakilkan oleh kuasa hukum. Saudara tergugat, apakah di persidangan hari ini hadir sendiri atau diwakili kuasa hukum? Diwakili oleh kuasa hukum yang mulia. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan. Kesempatan pertama diberikan kepada kuasa penggugat. Kuasa penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap. Baik, terima kasih. Silakan dibacakan ya, dan saudara kuasa tergugat silakan mendengarkan ya bacaan kesimpulan dari kuasa penggugat. Dr. Advokat ZSH. Kesimpulan, perkara nomor 14/PDTG/2022/PS Unisi antara Johan selaku penggugat melawan Arman Sanjaya selaku tergugat. Terbilang 5 Juli 2022. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang Mulia, perkara perdata nomor 14/PDTG/2022/PS Unisi ditembilang. Perihal kesimpulan penggugat. Dengan hormat, pembuatan tangan di bawah ini, Nanda Prayoga SH dan Zela Ella Hendriani SH, advokat atau penasihat hukum yang berkantor pada kantor advokat NZSH Partners yang beralamat di Jalan Sederhana nomor 20 Kelurahan Pemilihan Lumpur, Kecamatan Pemilang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum klien yang bernama Johan selaku penggugat. Perkenankanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 14/PDTG/2022/PS Unisi. Adapun kesimpulan yang penggugat ajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fakta dalam persidangan. 1. Bahwa penggugat melalui kuasa hukum selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah diterapkan oleh Majelis Hukum Peradilan pada Peradilan Semu Fakultas Hukum Unisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Bahwa pada saat mediasi dan proses persidangan berjalan, antara penggugat dengan tergugat tidak menghasilkan titik temu sehingga perdamaian dinyatakan gagal. 2. Rumawi dalam gugatan. Yang pertama, nomor 1. Bahwa apa yang telah penggugat terangkan baik dalam gugatan maupun dalam rekening itu semua sesuai dengan bukti-bukti yang telah penggugat ajukan di dalam persidangan dan bukti-bukti tersebut telah bersesuaian. 2. Bahwa di dalam gugatan penggugat telah menguraikan secara jelas, secara nyata dan berharga tentang perkara yang penggugat persengketakan di dalam gugatan penggugat sebut perbuatan tergugat yang telah mengadukan ke kepolisian Indragiri Hilir
dan menggugat di pengadilan pada peradilan semu Fakultas Hukum Unisi telah menimbulkan kerugian nyata pada penggugat. Hal ini telah penggugat uraikan secara jelas dalam surat gugatan. 3. Bahwa dapat penggugat jelaskan dan buktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat mulai dari pembuatan pengaduan di kepolisian dan South Hill yang tidak berasal. Hal ini dapat dilihat pada bukti surat P1 sampai dengan mengajukan gugatan pengadilan peradilan semu Fakultas Hukum Unisi yang dinilai tidak sungguh-sungguh, yaitu dengan tidak menghadiri persidangan yang akhirnya dinyatakan gugur. Bukti surat P2 ditambah lagi dengan penjelasan tergugat pada jawaban gugatan dari tergugat nomor 6 halaman 9 pada intinya. Pada poin 6 halaman 9 tersebut tergugat ingin mencabut gugatannya setelah mengetahui tergugat menjadi pemenang dalam pemilihan kepala desa Pekanbaru. Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tergugat sudah terang tergugat memiliki sifat yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. 4. Bahwa dapat penggugat jelaskan dan buktikan tergugat telah menimbulkan kerugian kepada penggugat, yaitu dengan cara tergugat membuat pengaduan kepada pihak kepolisian Resor Inhil di mana selama menghadapi pengaduan tersebut penggugat telah mengeluarkan biaya. Begitu pula dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat telah nyata menimbulkan kerugian pada penggugat, yang mana seharusnya penggugat tidak perlu mengeluarkan biaya selama ini menghadapi pengaduan dan gugatan, akan tetapi harus karena perbuatan tergugat tersebut penggugat menjadi rugi dengan cara harus mengeluarkan biaya transportasi, penginapan dan jasa hukum karena penggugat tidak mengerti bagaimana menghadapi proses hukum tersebut. 5. Bahwa tidak benar dan tidak dapat tergugat buktikan pada jawaban tergugat duplik dan gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat karena alat bukti yang diajukan tergugat tidak cukup. Hal ini sangat berdasar mengingat tergugat hanya mengajukan satu alat bukti saja, yaitu alat bukti surat tanpa bukti tambahan seperti bukti saksi pada saat persidangan. 6. Bahwa walaupun tergugat menganggap perbuatan tergugat membuat pengaduan dan gugatan adalah hak dari tergugat, akan tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat karena pengaduan dan gugatan yang diajukan oleh tergugat tidak terbukti dan tidak benar, sedangkan penggugat selama menghadapi pengaduan dan gugatan telah mengalami kerugian, di mana seharusnya penggugat tidak mengeluarkan biaya yang tidak perlu, tetapi oleh karena wajib bagi penggugat untuk menghadapi pengaduan dan gugatan, maka penggugat harus mengeluarkan biaya dan rugi seperti rugi waktu dan biaya. 7. Bahwa tergugat seakan-akan tidak memahami apa yang menjadi kerugian bagi penggugat, maka perlu penggugat jelaskan sebagaimana dalam persidangan bahwa penggugat merupakan orang yang dirugikan atas perbuatan tergugat karena dari pengaduan dan gugatan tidak ada satupun manfaat yang dapat penggugat rasakan terhadap perbuatan tergugat yang sangat merugikan penggugat. Sudah tepat dan beralasan hukum menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penggugat memohon dan meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat memutuskan bahwa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sebagian sebagaimana fakta yang telah penggugat ajukan dalam persidangan. 8. Bahwa penggugat berkesimpulan oleh karena terhadap perkara ini sudah menimbulkan kerugian, maka tergugat harus mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat. Adapun nilai kerugian yang penggugat ajukan adalah merupakan sesuai dengan nilai kerugian yang dialami oleh penggugat. Perhitungan nilai tersebut berdasarkan nilai perhitungannya penggugat alami. Yang poin ke-9, bahwa dapat penggugat jelaskan dalam mengajukan gugatan ini penggugat memiliki bukti-bukti yang sah dan berharga. Untuk itu, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima gugatan dari penggugat. 3. Rumawi, bukti-bukti surat dan saksi. A. Bukti-bukti surat. Bahwa dalam pembuktian surat penggugat telah menyerahkan bukti surat nomor 1. Yang pertama yaitu kode P1. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan tertanggal 30 Maret 2022. Kegunaan bukti untuk membuktikan bahwa pengaduan tergugat telah dihentikan sebanyak 1 lembar. Yang nomor 2 yaitu putusan nomor 10 PDTG garing 2022 garing PS Unisi untuk membukti kegunaan bukti yaitu untuk membuktikan bahwa tergugat dahulunya dalam perkara nomor 10 garing PDTG garing 2022 garing PS Unisi adalah penggugat telah mengajukan gugatan dan putusan dalam perkara tersebut menyatakan gugatan tergugat yang dulunya penggugat dinyatakan gugur sebanyak 1 rangka. Selanjutnya yaitu kwitansi biaya barendo untuk membuktikan bahwa penggugat telah mengeluarkan biaya barendo sebanyak 1 rangka. Selanjutnya yaitu kwitansi akomodasi untuk membuktikan bahwa penggugat telah mengeluarkan biaya akomodasi dalam pencalonan sebanyak 1 rangka. Selanjutnya itu kwitansi transportasi untuk membuktikan bahwa penggugat telah mengeluarkan ongkos perjalanan seperti minyak dan lain sebagainya sebanyak 1 rangkap. Selanjutnya itu bukti pembayaran jasa hukum
untuk membuktikan bahwa penggugat telah mengeluarkan biaya jasa hukum dalam menghadapi perkara yang dituduhkan sebanyak 1 lembar. Dan yang terakhir yaitu kwitansi biaya operasional relawan untuk membuktikan bahwa penggugat telah banyak menghabiskan biaya operasional persiapan kampanye buat relawan sebanyak 1 rangkap. Bukti saksi penggugat yang pertama M. Kurniawan Febriansa, bahwa saksi dihadapkan persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saksi mengerti dihadirkan persidangan ini yaitu bersaksi dalam gugatan antara penggugat Johan melawan tergugat Arman Sanjaya. Selanjutnya, bahwa saksi mengetahui gugatan Johan terkait dengan telah diadukan penggugat Johan di Kepolisian Indragiri Hilir dan penggugat Johan pernah digugat di pengadilan pada Peradilan Semu Fakultas Hukum Unisi. Bahwa saksi mengetahui pada saat pengaduan terhadap penggugat Johan telah dihentikan karena bukan tindak pidana dan saksi pernah melihat surat kepolisian tersebut pada penggugatan terhadap penggugat Johan saat ini telah gugur. Bahwa saksi mengetahui adanya pengaduan dan gugatan terhadap penggugat Johan karena saksi mengetahui selalu mendampingi penggugat Johan dalam setiap berangkat untuk memenuhi panggilan polisi pada datang ke pengadilan. Bahwa saksi mengetahui selama penggugat Johan diadukan adanya biaya yang dikeluarkan penggugat Johan selama menghadapi pengaduan dan gugatan yaitu seperti transportasi, penginapan, dan akomodasi. Bahwa saksi ditunjuk sebagai bendahara dalam proses pencalonan penggugat sebagai kepala desa. Tanggapan penggugat bahwa keterangan dijelaskan saksi sesuai dengan bukti-bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan P7 dan dengan keterangan saksi Reza Fahlevi Fajrin. Yang kedua, bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan bahwa sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi menjadi saksi di persidangan terkait Johan melawan Arman Sanjaya. Bahwa saksi menerangkan gugatan Johan terkait diadukan penggugat Johan di Kepolisian Indragiri Hilir. Bahwa saksi mengetahui terhadap pengaduan Arman Sanjaya telah dihentikan karena bukan tindak pidana. Bahwa saksi mengetahui pengaduan terhadap Johan karena saksi telah diberitahu Johan pada saat bertamu di rumah Johan dan pernah tahu Johan menghadiri pengadilan polisi dan ke pengadilan menghadapi gugatan Arman Sanjaya. Bahwa saksi mengetahui selama penggugat Johan diadukan sering berangkat ke Tembilahan yaitu ke Polres Inhil dengan menggunakan kendaraan. Bahwa saksi mengetahui kerugian akibat pengaduan dan gugatan yang dialami penggugat Johan seperti kerugian biaya transportasi dan membayar jasa hukum. Bahwa saksi menjelaskan selain kerugian biaya Johan yang mengalami kerugian seperti menjadi murung sejak adanya pengaduan dan gugatan dari Arman Sanjaya. Tanggapan penggugat bahwa keterangan yang dijelaskan saksi bersesuaian dengan keterangan saksi M. Kurniawan Febriansa. Selanjutnya keterangan saksi M. Oktayandi Hermawan. Bahwa saksi dihadapkan di persidangan menerangkan bahwa sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi menjadi saksi di persidangan terkait gugatan Johan melawan Arman Sanjaya. Bahwa saksi menerangkan gugatan Johan terkait diadukan penggugat Johan Kepolisian Indragiri Hilir dan digugat di pengadilan pada Peradilan Semu Fakultas Hukum. Bahwa saksi mengetahui terhadap pengaduan Arman Sanjaya telah dihentikan karena bukan tindak pidana. Bahwa saksi mengetahui pengaduan terhadap Johan karena saksi pernah diberitahu Johan pada saat bertamu di rumah Johan dan pernah tahu Johan menghadiri pengadilan polisi dan datang ke pengadilan menghadapi gugatan Arman Sanjaya. Bahwa saksi mengetahui selama penggugat Johan diadukan sering berangkat ke Tembilahan yaitu Polres Inhil dengan menggunakan kendaraan. Bahwa saksi mengetahui kerugian akibat pengaduan dan gugatan yang dialami penggugat Johan seperti biaya transportasi dan membayar jasa hukum. Bahwa saksi menjelaskan selain kerugian biaya Johan yang mengalami kerugian seperti menjadi murung sejak adanya pengaduan dan gugatan dari Arman Sanjaya. Tanggapan penggugat bahwa keterangan yang dijelaskan saksi bersesuaian dengan keterangan Reza Fahlevi Fajrin dan saksi M. Kurniawan Febriansa. Yang keempat, permohonan berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Peradilan Semu
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang aman. Primen dalam ekspresi yang pertama menolak jawaban tergugat, yang kedua menolak rekovensi tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Apabila majelis hakim mengadili pada peradilan semua fakultas hukum ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan dari penggugat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih. Kuasa hukum penggugat Nanda Prayoga Esa dan Zela Era Indriani Esa. Demikian kesimpulan kami bacakan, Yang Mulia. Baik, kemudian lanjutkan kesimpulan dari kuasa tergugat. Silakan kuasa tergugat dibacakan kesimpulannya, dan kepada kuasa penggugat untuk mendengarkan dengan seksama kesimpulan yang telah dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, izin Yang Mulia, kami akan membacakan yang pokok-pokoknya saja. Bagaimana kuasa penggugat? Baik, lanjut. Keberatan? Silakan kuasa tergugat. Kesimpulan perkara nomor 14 PGTG /2012 PS Unisi antara Johan penggugat melawan Arman Sanjaya tergugat. Pemilahan 5 Juli 2022 kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia. Perkara perdata nomor 14 PDTG /2022 PS Unisi di pemilahan. Hal kesimpulan tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, perkenalkan kami kuasa hukum tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dalam penggugatannya pada posita gugatan nomor 1 dan 2 halaman 2 mendalilkan bahwa penggugat telah diadukan oleh tergugat kepada Kepolisian Resor Indio tentang dugaan penggunaan ijazah palsu pada saat penggugat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa Pekantua untuk periode 2027. Tergugat juga telah mengajukan gugatan kepada penggugat pada tanggal 8 Mei 2022 melalui pengadilan pada peradilan semu Fakultas Hukum Unisi yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta penundaan pemilihan kepala desa Pekantua. 2. Kemudian dalam gugatan pada posita gugatan poin 4, 5, dan 6 halaman 2 dan penggugat mendalilkan bahwa perbuatan tergugat mulai dari membuat pengaduan di Kepolisian Resor Indio yang tidak berdasarkan sampai dengan mengajukan gugatan di pengadilan pada peradilan semu Fakultas Hukum Unisi telah mendatangkan kerugian bagi penggugat, yaitu penggugat kehilangan konstituen yang mendukung penggugat dengan alasan penggugat fokus belum menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. 3. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat kemudian mengajukan surat yang diberi tanggal P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Selain bukti surat, penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi, maksud saya 2 orang saksi, yaitu Taufik dan Syahrul Gunawan. 4. Bahwa bukti surat yang diberikan tanda bukti P3, P4, P5, dan P7 adalah kwitansi penerimaan uang dalam rangka pencalonan penggugat sebagai calon kepala desa Pekantua yang tidak ada kaitannya dengan pengaduan gugatan tergugat terhadap penggugat. Seluruh kerugian yang dialami penggugat adalah dalam rangka pencalonan diri sebagai kepala desa Pekantua. 5. Bahwa dalam posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa akibat adanya pengaduan dan gugatan dari tergugat, penggugat menjadi kehilangan konstituen dan mengalami kekalahan dalam pemilihan calon kepala desa Pekantua. 6. Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada poin 1 halaman 2, penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 pengaduan tergugat dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana sehingga penggugat mengajukan gugatan perbuatan hukum terhadap tergugat bahwa surat perihal pemberitahuan penghentian penyidikan oleh Kapolres Indio atas pengaduan tergugat. 7. Bahwa tergugat menyanggah dalil-dalil gugatan penggugat bahwa tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dalam bentuk apapun dan diberi tanda sebagai berikut T1, T2, T3, T4, T5, T6, dan T7. 8. Bahwa tergugat juga mengajukan 2 orang saksi ke persidangan yang mana atas nama Taufik Rahman dan Syahrul Gunawan. Poin 9. Bahwa tergugat mengajukan gugatan ke Kepolisian Resor oleh karena tergugat melihat adanya
mengajukan sebagai salah satu persyaratan pada pencalonan diri sebagai kepala desa Pekalongan. 10. Bahwa pemilihan kepala desa dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemerintahan kepala desa. 11. Bahwa karena penggugat tidak membuktikan dalil peserta gugatan secara keseluruhan, maka sepatutnya menurut hukum apabila gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kesimpulan ini kami ajukan. Atas perhatian dan perkenan majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Rafika Restama SH, M. Raka Rivaldi SH. Demikian kesimpulan yang kami bacakan yang mulia. Baik ya, oleh karena masing-masing pihak telah membacakan kesimpulannya, maka kami majelis hakim akan bermusyawarah untuk menyusun putusan. Persidangan ini akan ditunda selama 1 minggu ke depan dengan acara pembacaan putusan. Saudara Panitra, apakah hari Selasa tanggal 5 Juli pukul 10 waktu Indonesia Barat ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Apakah kuasa penggugat keberatan jika persidangan ditunda pada tanggal 5 Juli? Kami tidak keberatan. Kuasa tergugat apakah keberatan? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik ya, oleh karena majelis hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah dan menyusun putusannya, maka sidang ini ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pengucapan putusan. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi kepada para pihak dan untuk itu tidak perlu dipanggil kembali. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 14/PDTG/2022/PSMC antara Johan sebagai penggugat melawan Arman Sanjaya sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, apakah di persidangan hari ini hadir sendiri atau diwakili kuasa hukum? Diwakili oleh kuasa hukumnya. Saudara tergugat, apakah di persidangan hari ini hadir sendiri atau diwakili kuasa hukum? Diwakili oleh kuasa hukum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pengucapan putusan. Untuk itu, majelis hakim akan mengucapkan putusannya dan kepada masing-masing pihak untuk mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 14/PDTG/2022/PSMC demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan semua fakultas hukum Unisi yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Johan berkedudukan di Pekantua, RT 3 RW 2, Kelurahan Pekantua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanda Prayoga SH dan Jela Era Indriani SH, masing-masing adalah advokat atau penasihat hukum pada kantor advokat NZSH and Partner yang beralamat di Jalan Sederhana Tembilan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Unisi dengan nomor register 14/PDTG/PSMC selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Arman Sanjaya bertempat tinggal di Pekantua, RT 2 RW 2, Desa Pekantua, Kecamatan Kupas, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafika Restama SH dan M. Raka Rivaldi SH, masing-masing adalah advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum 2R SH and Partner yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Mei 2022 yang didaftarkan pada Kepanitraan Peradilan Semu Fakultas Hukum Unisi dengan nomor register 14/PDTG/2022/PSMC selanjutnya disebut sebagai tergugat. Peradilan Semu tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak berperkara,
Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada Peradilan Semu Fakultas Hukum UNISI pada tanggal 9 Mei 2022 dengan nomor register 14/PDTG/2022 UNISI telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam gugatannya. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni penggugat dan tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan proses mediasi. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Rudi Hartono Sarjana Hukum, Hakim pada Peradilan Semu Fakultas Hukum UNISI sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Mei 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tersebut dalam jawabannya. Menimbang bahwa terhadap jawaban dari tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik tertanggal 7 Juli 2022. Menimbang bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan replik tertanggal 14 Juli 2022. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat sebagai berikut: 1. Fotokopi surat pemberitahuan penghentian penyidikan tertanggal 30 Maret 2022 diberikan tanda P1. 2. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Peradilan Semu UNISI nomor 10/PDTG /2022 PS UNISI diberi tanda P2. 3. Fotokopi kwitansi biaya baleho diberikan tanda P3. 4. Fotokopi kwitansi akomodasi diberi tanda P4. 5. Fotokopi kwitansi transportasi diberikan tanda P5. 6. Fotokopi bukti pembayaran jasa hukum diberi tanda P6. Fotokopi kwitansi biaya operasional relawan diberi tanda P7. Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut yakni P1 sampai dengan P7 merupakan fotokopi atau salinan yang telah diberikan materai secukupnya, maka dilakukan pencocokan dengan aslinya dan penggugat kemudian menyampaikan asli bukti-bukti surat tersebut. Dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, lalu bukti-bukti tersebut dipercayakan kepada tergugat. Selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada penggugat. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut. 1. Reza Pahlevi Fajrin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan dan termuat di dalam berita acara persidangan. 2. F. Kurniawan Febriansah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan dan termuat di dalam berita acara persidangan. 3. F. Oktayandi Hermawan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan dan termuat di dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut: fotokopi ijazah dan daftar nilai pendidikan kesetaraan program paket A setara SD atas nama Johan tertanggal 11 Juni 2013 yang diberi tanda T1. Fotokopi ijazah dan daftar nilai pendidikan kesetaraan program paket B setara SMP atas nama Johan tertanggal 30 Juni 2017 yang diberi tanda T2. Fotokopi ijazah dan daftar nilai dan pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA atas nama Johan tertanggal 6 Juni 2020 yang diberikan tanda T3. Print out dari website Kementerian Pendidikan yaitu profil PKBM Bina Mandiri Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
yang di-print dari website Kementerian Pendidikan RI yang diberi tanda T4. Fotokopi pasal 42 ayat 1 huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang diberikan tanda T5. Fotokopi kwitansi tertanggal 8 Maret 2022 yang diberi tanda T6. Fotokopi kwitansi tertanggal 13 Mei 2022 yang diberi tanda T7. Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut yakni T1 sampai dengan T7 kecuali T4 merupakan fotokopi atau salinan yang telah diberi materai secukupnya, maka dilakukan pencocokan dengan aslinya dan tergugat kemudian menyampaikan asli bukti-bukti surat tersebut dan setelah dicocokkan ternyata T5 sampai dengan T7 sesuai dengan aslinya, sedangkan T1 sampai dengan T3 itu tidak memiliki asli, lalu bukti-bukti surat yang asli tersebut dipindahkan kepada penggugat. Selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada tergugat. Menimbang bahwa tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, yaitu saksi Taufik Rahman dan saksi Sahrul Gunawan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan dan termuat di dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa setelah pembuktian dirasa cukup, maka pemeriksaan dinyatakan selesai. Menimbang bahwa baik penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada persidangan tanggal 5 Juli 2022, dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuai hal lagi dalam permohonan putusan tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisah dengan putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tergugat mengajukan eksepsi, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi sebagai berikut. Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari tergugat adalah sebagaimana termuat adanya eksepsi, di mana pada intinya tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak dengan argumen yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa apabila penggugat merasa dirugikan dengan adanya pengaduan tergugat ke kepolisian resort Indragiri Hilir tersebut, seharusnya penggugat tidak hanya menggugat tergugat sebagai pihak yang membuat pengaduan, akan tetapi juga menggugat kepolisian resort Indragiri Hilir sebagai pihak yang menerima pengaduan tersebut. Bahwa oleh karena adanya persyaratan yang diajukan oleh penggugat berlawanan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, maka tergugat pada saat itu mengajukan gugatan terhadap penggugat apabila penggugat merasa dirugikan dengan adanya gugatan tersebut. Seharusnya penggugat juga menggugat pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya pada pokoknya termuat di dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa terhadap replik penggugat tersebut tergugat telah mengajukan bukti yang pada pokoknya termuat di dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa menurut Red Maubulan SH dan Iskandar Pauli Kertawinata SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 3 mengatakan penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim dan seterusnya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah agar tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar tergugat pernah melaporkan penggugat kepada kepolisian resort Indragiri Hilir tentang dugaan pemberian ijazah palsu dan mengajukan gugatan kepada penggugat ke pengadilan pada Peradilan Semu Fakultas Hukum Unisi
ketika penggugat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa Pekantua untuk periode tahun 2022 sampai 2027. Menimbang bahwa di dalam praktek dan perkembangannya istilah melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak lagi hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepentingan umum. Menimbang bahwa penggugat untuk mengamankan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P7 dan saksi-saksi yaitu Reza Pahlavi Fajrin, M. Kurniawan Febriansah, dan M. Muktayani Hermawan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi Reza Pahlavi Fajrin, saksi M. Kurniawan Febriansah, dan saksi M. Muktayani Hermawan menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 penggugat telah diadukan kepada kepolisian Resort Inhil tentang dugaan penggunaan ijazah palsu oleh tergugat ketika penggugat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Pekantua untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2027, dan kemudian perkara tersebut telah dihentikan dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan oleh kepolisian Resort Indrayaya dengan alasan bukan tindak pidana. Menimbang bahwa mengenai kerugian material sejumlah 479 juta rupiah yang merugikan akumulasi dari biaya cetak bala 40 lembar, sosialisasi dan akomodasi, transportasi dan publikasi, biaya jasa hukum, biaya operasional relawan dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain. Penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa akibat perbuatan tergugat yang melaporkan dan menggugat penggugat sehingga penggugat wajib harus mengeluarkan biaya-biaya cetak baleho 40 lembar, sosialisasi dan akomodasi, transportasi dan publikasi, biaya jasa hukum, biaya operasional relawan. Dalam rekomendasi menimbang bahwa berdasarkan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan rekomendasi tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi, menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi ditolak, maka penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 192 ayat 1 RBG dan 283 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Dalam rekonvensi, menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.915.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada Peradilan Semu Fakultas Hukum Unisi pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan pada Peradilan Semu Fakultas Hukum Unisi nomor 14/PDTG/2022/PN Unisi tertanggal 11 Mei 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sri Wahyuni Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua
dengan didampingi oleh Rinanda Patreme Tanjung Sarjana Hukum dan Nur Fadila Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nova Mandasari Sarjana Hukum, Panindra Pengganti pada pengadilan peradilan sumum Fakultas Hukum Unisi, dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Baik ya, oleh karena majelis hakim telah mengucapkan putusannya, maka kepada masing-masing pihak baik tergugat maupun penggugat diberikan waktu 14 hari untuk menanggapinya. Dengan demikian sidang perkara ini selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 14 BDTG garing 2022 garing PS Unisi pada hari Selasa 5 Juli 2022 dinyatakan selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Absen udah tadi? Belum ada.